Ini adalah silsilahnya Keraton Kasunanan Surakarta. Mojopahit ini sebuah kerajaan Hindu yang dulu pusat pemerintahnya ada di kota Mojokerto, Jawa Timur, Nusantara yang ada di sekarang menjadi NKRI. Kerajaan Demak, ini kerajaan Islam pertama di tanah Jawa atau yang Bapak Ibu kenal dengan nama Joko Tingkir, bukan Jokowi. Joko Tingkir, Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, Wangsa Isana. Gunung Merapi itu meletus yang maha dahsyat, namanya Kerajaan Kediri. Ada yang dari Kediri. Nama Solo tadi diganti menjadi Surakarta. Masih ada ketentuan adat yang harus kita jaga. Jangan sampai terbawa sampai di rumah. Takutnya nanti Bapak dan Ibu sampai di rumah tidak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah memasuki Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, teman-teman ya. Nah, ini lanjutan video vlog kita yang kemarin yang sampai tempat tiket itu. Nah, sekarang kita didampingin oleh abdi dalamnya atau yang akan menjelaskan tentang Kasunanan Surakarta. Oke, langsung aja kita simak penjelasannya dari abdi dalamnya, teman-teman ya. Yang di belakang masih Pak Kardi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di Keraton Surakarta. Kita masuk Keraton dan Museum. Nanti saya, Pak Projo Suparno, abdi dalam Keraton Surakarta yang akan mendampingi Bapak dan Ibu semuanya. Kita berangkat sama-sama nanti. Kami harapkan kita juga berakhir bersama-sama. Kunjungan kita kurang lebih 45 sampai 1 jam. Kita mulai dari sini. Ini adalah silsilahnya Keraton Kasunanan Surakarta. Jadi Surakarta itu adalah nama ibu kota, namanya Kerajaan Mataram. Yang dulu kalau kita melihat di sini ini mulai dari Mojopahit, tapi sebetulnya sebelum Mojopahit kita sudah ada. Mojopahit ini sebuah kerajaan Hindu yang dulu pusat pemerintahnya ada di kota Mojokerto, Jawa Timur. Bahkan sekarang Bapak dan Ibu bisa melihat peninggalannya yaitu Museum Trawulan yang ada di kota Mojokerto, dan ini dulu wilayah kekuasaannya bahkan seluruh Nusantara yang ada di sekarang menjadi NKRI. Bapak dan Ibu, terakhir rajanya Brawijaya kelima, kemudian setelah runtuh berdiri namanya Kerajaan Demak. Ini kerajaan Islam pertama di tanah Jawa yang dulu yang pusat pemerintahnya ada di kota Demak, pesisir utara Pulau Jawa, tepatnya sebelah timur kota Semarang. Ada 3 generasi raja, yaitu Raden Patah, kemudian Pangeran Sabrangor, dan terakhir Sultan Trenggono. Runtuhnya Kerajaan Demak berdiri namanya Kerajaan Pajang. Pajang tidak jauh dari sini, pusat pemerintahnya hanya dulu 5 kilo dari Keraton Surakarta ini, jadi masih di daerah Surakarta. Kalau Bapak dan Ibu memiliki saudara di Solo yang alamatnya di Pajang, yaitu dulu di sana. Dari Pajang kemudian kerajaan kalau ini yang terkenal hanya 1 generasi raja, yaitu Sultan Hadingwijoyo atau yang Bapak Ibu kenal dengan nama Joko Tingkir, bukan Jokowi. Joko Tingkir, ya. Kemudian setelah ini runtuh Kerajaan Pajang, berdiri namanya Kerajaan Mataram. Mataram itu kita kenal ada 2 Mataram, yaitu Mataram Hindu dan Mataram Islam. Kalau Mataram Hindu itu sebelum Mojopahit. Kalau boleh saya sampaikan, jadi mulai dari Wangsa Sanjaya, Wangsa Sailendra, Wangsa Isana, 3 generasi ini berada di Borobudur sekitarnya. Yang mendirikan Borobudur Prambanan. Kemudian pada waktu zamannya Wangsa Isana bertahta, tepatnya abad ke-10, Gunung Merapi itu meletus yang maha dahsyat. Bahkan belum ada yang melebihi sampai sekarang dahsyatnya letusan gunung pada waktu itu abad 10. Bahkan tidak hanya ribuan jutaan manusia menjadi korbannya. Bahkan Candi Borobudur, Candi Prambanan pada waktu itu tertimbun oleh abu vulkanik Merapi. Maka oleh Wangsa Isana, Kerajaan Mataram kuno atau yang disebut dengan Medang Kamulan itu dipindahkan ke Jawa Timur, namanya Kerajaan Kediri. Yaitu di Jawa Timur Kediri, pecah menjadi 2, sebelah barat dan sebelah timur Sungai Berantas. Ada yang dari Kediri? Tidak ada. Ya, kemudian Kediri runtuh, kemudian menjadi kerajaan namanya Kerajaan Singosari, Kian Arok, Tunggul Amuntung di Malang. Dari Malang runtuh, kemudian menjadi Kerajaan Mojopahit ini di Mojokerto. Sampai sekarang, kita sekarang sudah sampai di Kerajaan Mataram. Ibu kota negara Mataram pertama kali Bapak Ibu dulu berada di Kota Gede. Tahu Kota Gede? Di daerah Yogyakarta yang sekarang terkenal kerajinan peraknya. Dari Kota Gede kemudian
Kalau ini kerajaan-kerajaannya ini yang pindah adalah ibu kota negara Mataram. Dari kota gede pindah ke Pleret. Pleret ini di daerah Bantul, Yogyakarta. Dari Pleret pindah lagi ke tempat namanya Kartosuro. Tahu Kartosuro? Bapak dan Ibu 15 kilo sebelah barat keraton ini. Kalau Bapak dari arah Jogja, dari arah Semarang, itu keluar tol itu pintunya itu Kartosuro. Dari Kartosuro, kemudian Pakubuwono II. Pada waktu itu zamannya Pakubuwono II yang bertahta. Beliau memindahkan Keraton Kartosuro ke tempat yang sekarang kita berdiri ini. Namanya Desa Solo. Setelah keraton berdiri oleh Pakubuwono II, nama Solo tadi diganti menjadi Surakarta. Maka di sini Bapak dan Ibu mengenal dua nama, yaitu Solo dan Surakarta. Solo itu nama desa sebelum keraton berdiri di sini. Setelah keraton berdiri di sini, kemudian diganti menjadi Surakarta, sekaligus dipakai nama resmi kota saat ini. Jadi secara administrasi yang betul di sini adalah kota Surakarta. Jadi yang betul wali kota Surakarta, bukan wali kota Solo. Raja yang pertama di sini Pakubuwono II. Terakhir Kartosuro Pakubuwono II karena yang memindahkan ke tempat ini. Setelah beliau wafat, Pakubuwono II wafat, diteruskan putranya bergelar Pakubuwono III. Pada zamannya Pakubuwono III di Kerajaan Mataram beliau bertahta. Kita flashback lagi kepada pelajaran sejarah waktu di SMP. Di Kerajaan Mataram pecah namanya Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti ini isinya Pakubuwono III membagi Mataram ini menjadi dua, barat dan timur. Yang timur di sini, yang sebelah barat diberikan kepada pamannya yang bernama Pangeran Mangkubumi, kelak bergelar Hamengkubuwono ke-1, keratonnya Yogyakarta yang juga masih berdiri sampai sekarang. Maka sampai di sini Bapak dan Ibu semua sudah tahu kalau Keraton Surakarta ini lebih tua daripada Yogyakarta karena baru pecah zamannya Pakubuwono III. Jadi raja pertama Jogja ini paman Pakubuwono III atau adiknya Pakubuwono II. Oke. Kemudian di sana ada namanya Puro Pakualaman. Ini kadipaten di bawahnya Keraton Yogyakarta. Sedangkan di sini ada namanya Puro Mangkunegaran. Ini sama dengan Puro Pakualaman, tapi ini kedudukannya di bawahnya Keraton Surakarta. Mangkunegoro pertama di sini yaitu Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyowo. Dia ini Mangkunegoro ke-1 ini anak dari Kanjeng Pangeran Mangkunegoro, maka dia menggunakan gelar Mangkunegoro. Dan beliau ini adalah kakak Pakubuwono II. Jadi ini satu saudara sendiri. Oke, satu keturunan. Keempat istana ini, Kasunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Puro Pakualaman, Puro Mangkunegaran, ini satu keturunan, maka sering disebut Catur Sagotra. Maaf Bapak Ibu, nanti kita sama-sama gitu. Mohon maaf, kita sama-sama. Catur itu 4, Sagotra itu satu keturunan. Jadi Surakarta ini yang penerus lurus dinasti Mataram. Maka grade-nya lebih tinggi dari yang lain dibandingkan istana yang lain. Ini letaknya 2 kilo dari sini Bapak, masih di Surakarta, atau tempat yang kemarin dipakai mantu Pak Jokowi. Itu tempatnya di sini, yang bertahta sekarang Mangkunegoro ke-10, atau yang Bapak Ibu kenal dengan nama Mas Buri. Itu tempatnya di sini. Monggo kita lanjutkan ke dalam. Buri. Kenal juga. Ya, Mas Buri. Pertanyaannya untuk semuanya Bapak Ibu yang akan masuk ke keraton. Jadi sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi di depan, kita akan masuk ke keraton harus ada yang dampingi. Maka kita mohon maaf nanti kita selalu satu rombongan dari keraton sampai selesai masuk museum. Pertama masih ada ketentuan adat yang harus kita jaga. Semua pengunjung yang akan masuk di pelataran ini tidak boleh memakai alas kaki yang masih berupa sandal. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu semuanya, yang masih memakai sandal dan sepatu sandal, nanti silahkan dilepas, ditaruh di ruangan ini. Tetapi khusus untuk sepatu, sekarang sudah boleh dipakai. Yang kedua, yang memakai kacamata hitam dan topi, silahkan nanti dilepas. Tidak usah ditinggal, tapi cukup dibawa dan dilepas. Yang ketiga, semuanya siapa saja yang memakai celana pendek. baik laki dan perempuan, kalau ada yang memakai celana pendek
kemudian khusus perempuan yang memakai celana panjang. Ini keduanya ini tidak diperkenankan masuk ke keraton. Jadi agar bisa memenuhi Anda masuk ke keraton, maka kami mohon nanti bisa memakai kain sarung yang kami sediakan di sini. Kita menyediakan kain sarung. Nanti silahkan dipakai, tetapi jangan lupa selesai atau kita keluar, nanti jangan lupa untuk dilepas. Jangan sampai terbawa sampai di rumah. Bukan karena harganya, takutnya nanti Bapak dan Ibu sampai di rumah tidak bisa tidur. Karena memikirkan sarungnya saja, sehingga nanti mengembalikan lagi. Jadi silahkan nanti sandal dan ditaruh di ruangan ini. Kemudian kami akan membagikan kain sarungnya. Dikumpul aja, Kak. Kalau sandalnya jilbab Di sini nih, paling atas tuh. Iyalah. Penyucian diri nih.